Selamat malam atau selamat pagi, tergantung kapan kamu mendengarkan suara ini. Tapi percayalah, waktu tidak pernah berarti di tempat yang akan kita bahas hari ini. Karena di sana, waktu terasa berhenti. Atau mungkin justru berjalan sangat lambat, menyiksa detik demi detik. Hampir semua orang di Indonesia pernah mendengar namanya. Sebutan itu selalu identik dengan hukuman mati, teroris, dan narapidana kelas kakap. Ya, Nusa Kambangan, pulau yang terletak di perairan selatan Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang ganas. Tapi tahukah kamu, dulu pulau ini punya nama lain dan fungsi yang sangat berbeda. Hari ini kita tidak hanya bercerita soal hantu, tapi kita akan bedah tuntas sejarah kelamnya, arsitektur penyiksanya, hingga misteri yang menghantui sampai sekarang. Mari kita buka lembaran sejarah pertama. Dulu tempat ini disebut Nusa Kambangan, yang berarti pulau hiasan. Sebuah tempat yang begitu indah, hutan yang rimbun, pantai yang cantik. Pada masa kerajaan, pulau ini bukan tempat narapidana, melainkan tempat peristirahatan, tempat bertapa, dan tempat pembuangan para bangsawan Kerajaan Mataram maupun Kesultanan Cirebon yang sedang dalam masalah politik. Namun, segalanya berubah ketika tangan penjajah menyentuh tanah ini. Belanda datang dan mengubah pulau hiasan menjadi pulau penjara. Mereka melihat potensi geografis yang sempurna untuk sistem hukuman. Pulau ini dikelilingi laut selatan yang ombaknya ganas, arusnya deras, dan penuh dengan buaya. Konsep ini dikenal sebagai Alcatraz Van Java. Melarikan diri bukan hanya sulit, tapi mustahil. Jika tidak tertembak, kamu akan mati tenggelam atau dimakan buaya. Lalu datanglah sistem yang paling menyiksa jiwa dan raga, yaitu sistem Eenzaamheid atau sistem kesendirian. Sistem ini gimana? Pertama, tahanan dikurung sendirian di sel gelap. Yang kedua, dilarang berbicara sedikit pun selama berbulan-bulan. Yang ketiga, tidak boleh melihat wajah orang lain kecuali sipir. Bayangkan, manusia adalah makhluk sosial. Dicabut hak untuk berinteraksi, dicabut hak melihat cahaya matahari. Banyak tahanan yang pikirannya hancur dan menjadi gila, bahkan sebelum hukumannya selesai. Disinilah benih-benih energi negatif itu mulai tertanam. Selanjutnya kita bahas desain bangunan yang didirikan untuk menyiksa. Bukan hanya tembok tapi perangkap mental. Pertama, tembok penahan. Tingginya mencapai 4-5 meter. Di atasnya dipasang pecahan kaca dan kawat berduri. Fungsinya bukan hanya menahan lari, tapi efek psikologisnya saat kamu mendongak, yang kamu lihat hanyalah tembok tinggi dan langit yang sempit. Kamu merasa kecil, tidak berdaya, terkurung selamanya. Yang kedua, kondisi sel. Ukurannya sangat minim, rata-rata hanya 2x3 meter. Ventilasi udara sangat minim, membuat ruangan jadi lembab, pengap, dan gelap. Pintu terbuat dari besi tebal dengan lubang kecil bernama spion, tempat sipir mengintipmu kapan saja. Jadi kamu tidak pernah punya privacy, selalu diawasi siang dan malam. Yang ketiga, akumulasi energi. Selama lebih dari 100 tahun, tempat ini menampung penderitaan, amarah, keputusasaan, dan kematian. Semua emosi itu meresap ke dalam batu dan tanah. Itulah sebabnya
Banyak orang yang baru melangkah masuk saja sudah langsung merasakan dadanya sesak, hawa dingin yang menusuk tulang, dan perasaan was-was yang tak beralasan. Kita masuk ke bagian inti. Misteri di setiap sudut penjara. Nusa Kambangan itu besar, terbagi menjadi beberapa lapas dengan karakter horor yang berbeda-beda. Pertama, Lapas Kembang Kuning. Ini adalah yang tertua, dibangun tahun 1908. Dulunya tempat tahanan politik. Ada penampakan wanita berbaju putih. Konon ia adalah istri seorang tahanan zaman dulu yang bunuh diri karena nggak kuat nunggu suami yang nggak pernah dibebasin. Ia sering terlihat berdiri di pojok sel atau berjalan di lorong gelap. Suara tangisan. Di malam Jumat Kliwon sering terdengar suara orang menangis terseduh-seduh dari blok hunian yang sudah kosong. Suster ngesot, sosok menyeramkan yang merangkak di lantai koridor sempit. Berikutnya, Lapas Nirbaya. Dikenal sebagai lapas dengan keamanan paling ketat, maximum security. Isinya adalah tahanan kelas kakap. Ceritanya ada tawanan tanpa kepala sering terlihat berjalan cepat di koridor saat malam hari. Konon ini adalah arwah tahanan yang dieksekusi mati dengan cara dipenggal pada zaman dulu. Ritual gaib. Banyak narapidana dan petugas melihat kelompok orang berbaju putih melakukan ritual bulatan di halaman tengah saat bulan purnama. Lalu ada Lapas Batu. Dinamakan begitu karena dindingnya terbuat dari batu kali yang keras, tebal, dan kedap suara. Di lapas ini, energi negatifnya pekat karena di sini ditempatkan banyak teroris dan pembunuh berantai. Suasananya terasa sangat berat dan mencekam. Terus, di lapas ini juga pintu terbuka tutup sendiri. Pintu sel besi yang berat sering berbunyi keras tanpa disentuh siapapun, seolah-olah ada yang ingin keluar atau ada yang baru dimasukkan. Dan yang paling angker adalah Lapas Permisan. Kenapa? Karena ini adalah tempat eksekusi mati, gerbang terakhir menuju kematian. Di lapas ini ada bau daging terbakar. Sering tercium bau menyengat seperti daging atau rambut terbakar di dekat ruang eksekusi. Padahal gak ada kegiatan sama sekali. Lalu ada sosok yang tinggi besar. Penjaga sering mengaku melihat bayangan hitam sangat besar di dinding saat berpatroli. Terus ada teriakan menjerit, suara orang yang memohon ampun atau kesakitan. Meski eksekusi sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Selain kisah hantu, kita akan bahas budaya guna-guna di balik tembok besi. Ini fakta yang sering ditutup-tutupi, santet dan jimat. Di dalam penjara, ilmu hitam adalah hal biasa. Banyak tahanan membawa jimat atau memiliki kekuatan gaib untuk pertahanan diri atau balas dendam pada sesama narapidana maupun petugas. Kesurupan massal. Sering terjadi fenomena banyak tahanan kesurupan secara bersamaan. Ini biasanya terjadi karena bentrok mistis atau gangguan dari penghuni asli pulau. Kematian misterius. Ada kasus tahanan meninggal dengan wajah ketakutan luar biasa. Mata melotot, mulut terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dokter pun kesulitan menentukan penyebab pastinya. Kita masuk ke babak terakhir.
momen perpisahan, dan nasib arwah. Di Nusa Kambangan, kematian adalah hal yang nyata. Pertama, masa penantian. Tekanan batin menunggu eksekusi yang bisa bertahun-tahun membuat mental hancur. Mereka hidup dalam bayang-bayang kematian setiap hari. Kedua, mitos arwah yang tidak sadar. Ini yang paling menyedihkan sekaligus menakutkan. Banyak arwah orang yang dieksekusi mati tidak sadar bahwa mereka sudah mati. Mereka masih berjalan mondar-mandir di sel, masih mencari jalan keluar, masih merasa menjadi tahanan selamanya. Mereka terperangkap dalam dimensi penyesalan abadi. Para petugas sering bercerita melihat bayangan sosok yang sudah dieksekusi bertahun lalu masih berdiri tegak di depan selnya saat malam hari. Teman Manai, kita sudah berkelana menelusuri sejarah yang kelam, mendengarkan bisikan-bisikan dari masa lalu, dan merasakan dinginnya tembok-tembok penjara yang tak pernah berbatasan. Sebagai kesimpulan, Nusa Kambangan bukan hanya sekedar bangunan atau pulau, ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah manusia. Tempat di mana kejahatan dihukum, tapi juga tempat di mana banyak dosa tercipta, di mana keadilan ditegakkan, tapi di sana juga banyak air mata dan darah yang tumpah. Kita sudah bahas semuanya, mulai dari sejarahnya yang kelam, arsitektur yang mendesak jiwa, misteri setiap lapas, mulai dari kembang kuning, nirbaya, batu, hingga permisan, serta budaya mistis dan kisah eksekusi yang mengerikan. Mungkin bagi sebagian orang, Nusa Kambangan adalah tempat yang pantas bagi para penjahat. Tapi bagi mereka yang percaya akan hal-hal yang tak kasat mata, Nusa Kambangan adalah dunia lain. Sebuah lingkaran neraka di muka bumi, tempat arwah-arwah tersesat terperangkap dalam penyesalan abadi. Jadi jika suatu hari nanti kamu melewati perairan Cilacap atau Purwokerto dan melihat pulau hijau yang tertutup kabut tipis di kejauhan, ingatlah cerita ini. Manai juga sudah lihat Nusa Kambangan dari jauh. Berdoalah untuk mereka yang masih terkurung di sana, baik yang bernyawa maupun yang tidak. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Manai Berkisah, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, matikan lampumu dan periksa di bawah tempat tidurmu. Karena kadang ketakutan terbesar bukan datang dari pulau yang jauh, tapi dari ruangan gelap tepat di sebelahmu. Selamat tidur.